Di tengah umat Islam yang mengaku berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah, muncul satu ironi yang besar, yaitu takfir justru menjadi ringan, mudah, dan serampangan. Istilah Wahabi dipakai bukan lagi sebagai identifikasi ilmiah, teman-teman, tetapi sebagai senjata untuk menghakimi dan mengeluarkan saudara seiman dari Islam. Padahal mengkafirkan seorang muslim bukan perkara yang ringan, melainkan dosa besar yang diperingatkan keras oleh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya sederhana namun mendasar. Apakah benar Wahabi telah keluar dari Islam? Ataukah tuduhan itu lahir dari fanatisme dan kebencian yang dibungkus dengan nama aswaja? Pembahasan ini mengajak kita untuk menimbang ulang dengan ilmu, teman-teman, bukan sekadar emosi, dengan dalil, bukan warisan stigma. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meri di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah Wahabi kafir seperti vonisnya Aswaya. Kopi. Baik, Wahabi ni satu golongan lah kita rasa. Bila tengok pasal akidah Wahabi ni, dia ambil daripada akidah tashbih tajusim. Akidah tashbih tajusim ni apa? Seperti yang kita sebut tadi, menganggap Allah Ta'ala dengan zatnya di atas langit, di atas arash. Akidah itu kata Imam Syafi'i kufur. Kufur, bukan sesat saja, batal iman. Kalau siapa i'tiqad macam tu, tak semestinya Wahabi, kadang-kadang orang jahil. Tapi kalau Wahabi yang berakidah macam tu, sama macam orang keluar pada Islam. Tapi ada sebagian manusia, dia kata dia Wahabi tapi dia tak tahu akidah Wahabi. Itu tak boleh kita kata dia kafir. Tapi kalau tengok usul dasar-dasar akidah Wahabi tadi, tasbih wa tajusim, kufur, dasar akidah dia. Jadi kesimpulannya, dasar akidah yang asal tu memang yang tasbih wa tajusim tadilah. Boleh dikategorikan sebagai terkeluar daripada Islam. Walaupun dia duduk baca Quran ke, apa Quran ke, dalam ustaz ke, pakai serban ke, apa serban dia tak pakai, jubah ke, tapi akidah tu akidah kufur. Sebab Imam Syafi'i dia kata apa? Al-mujassim kafir. Orang yang menjisimkan Allah Ta'ala tu kafir. Jisim tu maknanya menganggap Allah Ta'ala duduk atas langit, duduk atas arash, beranggota dan seumpamanya. Oh, nggak ngaji ini, celeng, berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siah kuain. Wahabi ini kan sesat, banyak ulama yang menyesatkan. Bahkan guru saya ini mengatakan bahwa Wahabi Salafi ini merusak agama. Nah, ini sampai di mana kesesatannya? Apakah sudah keluar dari Islam atau bagaimana? Wahabi ini sesat dan menyesatkan tapi masih Islam, tapi hampir keluar dari Islam itu. Kok bisa ya? Misalnya ya, Wahabi itu punya keyakinan dalam tauhid rububiyah. Abu Jahal dan Abu Lahab itu beriman dan bertauhid rububiyah. Padahal di dalam Al-Quran, Abu Jahal dan Abu Lahab jelas syirik rububiyah. Jadi kalau Wahabi yang meyakini Abu Jahal dan Abu Lahab beriman rububiyah karena gak tahu ayat Al-Quran, itu sesat dan menyesatkan. Kalau sudah diberitahu bahwa Al-Quran mensyirikkan Abu Jahal dan Abu Lahab, masih ngotot Abu Jahal Abu Lahab beriman, maka kafir, keluar dari Islam. Pembahasan tentang Wahabi dikafirkan oleh Aswaja sebenarnya bukan isu yang baru, teman-teman. Ia terus diulang, diwariskan, dan dibesarkan seolah-olah sudah menjadi kebenaran yang mutlak yang tidak boleh disentuh. Padahal jika kita jujur membuka kitab, membaca sejarah, dan menimbang kaidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya, tuduhan kafir terhadap Wahabi justru bermasalah dari sisi ilmu, manhaj, dan akhlak beragama. Pertama yang harus diluruskan adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan Wahabi. Dalam praktiknya, istilah Wahabi hampir tidak pernah digunakan secara ilmiah oleh mereka yang dituduh. Yang ada adalah Salafi, yaitu orang-orang yang mengaku mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman Salafus Soleh. Adapun kata Wahabi lebih sering digunakan sebagai label politis
dan stigma, bukan istilah akidah yang baku teman-teman. Bahkan banyak ulama aswaja klasik tidak pernah mengenal istilah ini sebagaimana yang dipakai kita pada hari ini. Ketika aswaja mengkafirkan Wahabi, biasanya alasan yang diajukan adalah bahwa Wahabi itu dianggap menyerupakan Allah dengan makhluk. Wahabi dianggap anti tawasul, anti wali, anti maulid. Wahabi dianggap mengkafirkan umat Islam. Wahabi dianggap keluar dari Al-Sunnah wal Jamaah. Masalahnya teman-teman, alasan-alasan ini tidak pernah dibuktikan dengan standar ilmiah yang jujur. Mari kita mulai dari tuduhan yang paling berat, yaitu Wahabi dianggap sebagai musabbihah dan mujassimah. Ini tuduhan yang lama yang terus diputar teman-teman. Padahal Salafi atau Wahabi tidak pernah mengatakan Allah seperti makhluk, tidak pernah mengatakan Allah punya tubuh, tidak pernah mengatakan bahwa Allah terbatas seperti manusia. Yang mereka katakan hanya satu, menetapkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang Allah tetapkan sendiri, tanpa tahrif, tanpa takyib, tanpa tamsil, dan tanpa ta'til. Ini bukan ajaran yang baru teman-teman. Ini adalah manhaj Imam Abu Hanifah, manhaj Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Ad-Darimi, dan ulama salaf sebelumnya, sebelum munculnya ilmu kalam Asy'ari Maturidi. Jika menetapkan sifat istiwa, nuzul, yad, dan wajah Allah sesuai dengan nas, itu dianggap kafir. Maka pertanyaannya sederhana adalah, apakah Imam Ahmad itu kafir? Apakah para sahabat itu kafir? Karena mereka semua menetapkan sifat tanpa ta'wil. Yang dilakukan oleh aswaja mutaakhirin justru kebalikannya teman-teman. Mereka mengunci makna nas dengan logika filsafat, lalu menuduh sesat siapapun yang menolak pendekatan itu. Ironisnya teman-teman, pendekatan ini baru muncul setelah ratusan tahun wafatnya Nabi Muhammad SAW, bukan dari generasi salaf teman-teman. Lalu tuduhannya kedua, bahwa Wahabi itu anti tawasul dan wali. Ini juga sebuah manipulatif. Wahabi tidak mengingkari wali, mereka mengimani wali sebagaimana Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang mereka tolak adalah tawasul yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, seperti berdoa kepada orang yang mati, meminta langsung kepada wali di kuburan, atau menjadikan kubur sebagai pusat ritual ibadah. Ini bukan mengkafirkan teman-teman, ini mencegah kesyirikan. Yang perlu kita garis bawahi bahwa menolak suatu amalan bid'ah ataupun syirik bukan berarti mengkafirkan pelakunya. Nah, ini kaidah Ahlussunnah wal Jamaah teman-teman, yang justru sering dilanggar oleh aswaja ketika dengan mudah melabeli Wahabi itu sebagai kafir. Tuduhan yang ketiga teman-teman, bahwa Wahabi mudah mengkafirkan. Faktanya di lapangan bahwa justru literatur Salafi penuh dengan peringatan agar tidak gegabah dalam memvonis seseorang itu kafir. Mereka membedakan antara perbuatan kufur dan pelaku kekufuran, antara kesesatan dan kekafiran, antara hujjah yang belum sampai dengan yang sudah sampai. Bandingkan dengan praktek lapangan, sebagian aswaja dengan ringan berkata bahwa Wahabi itu sesat, kafir, keluar dari Islam, tanpa meneliti akidahnya secara rinci. Ironisnya teman-teman, yang paling sering melakukan takfir justru mereka yang menuduh Wahabi itu suka mengkafirkan orang lain. Dari sisi kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengkafirkan seorang muslim tidak boleh kecuali dengan dalil yang qat'i, jelas, dan tanpa syubhat. Padahal Wahabi itu mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengimani Al-Quran dan As-Sunnah, lalu mengimani rukun iman dan rukun Islam. Lalu di mana letak kekafirannya? Hanya karena menolak maulid, menolak tahlilan, menolak tawasul kuburan, itu standarnya. Nah, jika ini standar kufur, maka mayoritas ulama salaf otomatis harus dikafirkan teman-teman. Lebih jauh lagi, aswaja sering mencampur adukan antara perbedaan manhaj dan perbedaan akidah. Padahal dalam Islam, perbedaan metode memahami dalil tidak otomatis menjadikan seseorang itu kafir teman-teman. Bahkan perbedaan tajam antara Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah tidak pernah berujung pada takfir. Masalah utamanya adalah fanatisme kelompok di sini. Ketika aswaja disempitkan menjadi NU,
Lalu NU itu diposisikan sebagai satu-satunya representasi Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Maka siapapun yang berbeda otomatis dicap sesat dan kafir. Dari sinilah takbir terhadap Wahabi itu lahir, bukan dari dalil tapi dari rasa terancam. Perlu untuk kita catat juga teman-teman, banyak ulama besar dunia Islam tidak pernah mengkafirkan Wahabi. Bahkan sebagian ulama Asy'ari sendiri hanya mengkritik metodenya saja, bukan mengeluarkan mereka dari Islam. Yang mengkafirkan biasanya adalah dai-dai lokal, membalik panggung atau tokoh organisasi, bukan ulama muhakkikin. Kesimpulannya teman-teman di sini bahwa mengkafirkan Wahabi itu bukan sikap yang ilmiah teman-teman, bukan sikap salafi dan bukan pula sikap Ahlussunnah yang benar. Ia lahir dari sebuah kebencian, propaganda sejarah dan kepentingan mempertahankan tradisi, bukan dari kejujuran ilmiah. Kalau semuanya benar-benar ingin menjaga persatuan umat Islam, maka berhentilah menjadikan takbir sebagai senjata. Perbedaan itu diselesaikan dengan hujah teman-teman, bukan label kafir, karena ketika takbir dipermudah, sejatinya kita sedang merobohkan pagar keselamatan umat itu sendiri. Dan yang paling ironis teman-teman, bahwa atas nama Ahlussunnah wal Jamaah mereka melakukan sebuah perbuatan yang justru bertentangan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.